Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalau Majapahit. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan selalu nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo saderengipun kita lantunkan sholawat, bersolawat sebagai ucapan terima kasih kita pada beliau yang telah membimbing kita memperjuangkan agama Islam dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi, mungkin Allah nggak akan ngurusi dunia ini. Jadi monggo selawat bareng-bareng Rin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam mugi-mugi sholawat kita menjadikan dan menambah kerinduan kita maupun kecintaan kita kepada beliau. Pada waktu kita sholawat, tancapkan rasa rindu sayang di hati untuk beliau. Karena jika nggak ada beliau, Allah juga tidak akan mengurusi dunia ini. Jadi langsung saja kita akan untuk konten malam hari ini kita akan hadirkan sesepuh yang berada di Nusantara ataupun raja-raja Nusantara yang berkenan hadir, alhamdulillah, ataupun panglima beliau, para pemimpin pendahulu. Jika ada yang hadir, alhamdulillah, yang mampu ataupun yang mau menceritakan kondisi Indonesia saat ini ataupun kondisi Indonesia untuk kedepannya menuju mercusuar dunia. Terlebih dulu kita bersihkan mediatornya. Mohon maaf agak berat karena sudah hadir dulu, jadi energinya besar. Di sini agak berat saya. Semua regen negatif kami berdua seluruhnya dinetralkan, semua harga jalan Allah. Ya Allah, dengan izin dan perintah beliau Sang Hyang Nurjaya mana leluhur Nusantara ataupun raja-raja Nusantara ataupun panglima beliau dari raja-raja Nusantara yang berkenan hadir ke sini dan mau masuk dalam mediator yang bisa menceritakan kondisi Indonesia saat ini dan kedepannya untuk menjadi mercusuar dunia. Hadir Allah, hadir masuk dalam mediator. Sugeng dalu, monggo duduk mawon nggih Mbah. Ngapunten saderengipun. Alhamdulillah sudah hadir, energinya besar, tapi ada ratapan tangisan yang saya rasakan. Dengan siapa saya berbicara? Izin Kenur bisa bicara. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya bisa bicara, bahasanya bisa lengkap jelas. Dengan siapa saya bicara, Mbah? Saya Panglima dari Kerajaan Pajajaran. Dari Kerajaan Pajajaran, alhamdulillah. Dari panglima beliau Prabu Siliwangi. Ya, benar. Bisa menyebutkan nama atau julukan yang boleh diketahui oleh khalayak umum? Panggil saja Mbah saja. Kalau nama tidak boleh. Oke, Mbah. Ngapunten. Mohon maaf, Mbah, sudah lancang menghadirkan sampan ke sini. Saya atas nama Muhammad Fauzi mohon dijelaskan secara terperinci tentang kondisi Indonesia saat ini juga, ataupun tentang isu Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Itu bagaimana?
keadaan di dunia sekarang adalah keadaan yang sangat paling buruk dari kemarin-kemarin. Karena kita hidup di era orang-orang yang lebih mementingkan hidup di dunia daripada di akhirat nanti. Oh, banyak orang-orang yang serakah, yang tidak mau membagikan harta kekayaan mereka, hanya ingin terkenal saja. Mereka ingin memamerkan harta kekayaan mereka sendiri, tetapi tidak mau berbagi. Jadi untuk kondisi saat ini itu apakah berbeda dengan, jadi perbedaannya itu seperti apa Mbah kalau menurut sampean? Sekarang sangat sedikit orang baik daripada yang kemarin-kemarin. Meminimnya orang baik akan merubah keadaan di bumi ini. Jadi intinya itu orang baik yang taat atau beriman, nah itu Mbah, itu sebagai paku bumi ya. Benar. Kalau mereka sudah tidak ada, dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Ketar-ketir Mbah. Iya. Ayo huru hara di akhir zaman itu ya. Iya. Kalau untuk langkah menjadi mercusuar dunia itu bagaimana Mbah? Apakah harus menunggu sosok pemimpin akhir zaman ataupun menunggu sang Ratu Adil atau Satrio Piningit itu Mbah? Harus menunggu beliau dulu. Oh, kalau beliau sudah muncul, baru keluarlah Ratu Adil dan Satrio Piningit itu. Tapi beliau belum ditugaskan, jadi belum saatnya. Tapi juga sebentar lagi. Saya punya isu tentang satu suro. Apakah juga satu suro untuk kedepannya? Itu apakah ada juga hubungannya atau memang hanya isu-isu saja itu? Ada. Dan seperti yang kita tahu kemarin tanggal 24 Juni, tanggal 24 sejajarnya dengan planet-planet itu, apakah juga pertanda? Iya, benar. Itu semua tanda-tanda yang diberitahukan oleh Allah sendiri untuk mengingatkan kalian semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Karena diingatkan, kuatkan iman kalian. Perbanyak sedekah buat bekal kamu nanti sendiri. Kalau sedekah bumi itu menurut sampean bagaimana? Tergantung niatnya. Oh, tergantung. Kalau niatnya buruk, meminta-minta untuk kekayaan, ya itu salah. Kesejahteraan. Iya. Wong kalau sedekah bumi sebenarnya hanya ingin minta diberi kesehatan. Enggak minta sama Allah berarti? Enggak. Mereka meminta kepada tidak ada apa-apanya. Jadi kalau sampai di alam gaib itu bisa melihat doa-doa orang-orang itu sepuluh? Bisa. Itu terlihat Mbah? Terlihat. Mereka meminta bantuan dengan
makhluk gaib yang derajatnya masih rendah, tidak ada apa-apanya. Itu salah. Kalau sampai sendiri sudah memeluk agama Islam, Mbah? Alhamdulillah sudah. Ya sudah. Kalau zaman dahulu itu sampean agamanya apa? Kalau dahulu saya agak bingung karena beliau tidak mau masuk Islam, tidak mau seperti anaknya. Kan pernah beliau cerita singkat, beliau pernah masuk Islam, habis Ya. itu kembali lagi ke kerajaan. Nah, makanya bingung. Oh. Kalau ini kan akhir zaman, Pak, huru hara, adanya perang atau perekonomian, tentang perekonomian dunia. Sudahlah, nggak usah dunia, Indonesia aja perekonomiannya terpuruk. Memang terlalu banyaknya orang serakah. Oh, akibat banyaknya orang serakah, Iya, mengambil keuntungan demi pribadinya sendiri. betul. Mereka tidak memikirkan orang-orang di luar sana. Padahal orang-orang di sana lebih membutuhkan daripada mereka sendiri. Contoh ini, Mbah, yang kita resahkan di masyarakat ini, harga minyak bumi ataupun minyak goreng itu kan juga tinggi. Iya, Ya. Halo, minyak goreng biar gak apa-apa. Minyak bumi, hasil bumi kita itu melimpah. Kenapa? permainan orang atas. Jadi sampai juga mengetahui seluk-beluk juga. Ya tahu. Karena kalau menurut saya, sampean juga leluhur yang mempunyai sifat budi angkang luhur kan. Pastinya kalau melihat kondisi Indonesia saat ini itu, menurut sampean itu seneng apa sedih, Mbak? Saya sangat sedih melihat ini semua. Saya melihat orang-orang yang membutuhkan, sudah tidak tahan lagi melihatnya. Kalau saya bisa hidup lagi, saya mau membantu mereka semua. Tapi tidak bisa. Bukan tugas saya, mau gimana lagi. Tapi saya punya isu atau rumor bahwa beliau Raja Ne Panjenengan mempunyai harta yang disimpan untuk bekal perjuangan beliau. Nah, itu apakah bisa untuk diungkap? Maksudnya jangan diungkap seluruhnya. Ya diungkap hanya bagaimana sih nanti cara beliau untuk menggunakan itu, maksudnya di situ. Kalau harta memang sangat banyak. Sekitaran majelis kamu sudah banyak sebenarnya. Tapi belum waktunya. Kalau sudah waktunya pasti akan keluar sendirinya. Nggak usah gali, Mbah, ya, Nggak usah. langsung timbul sendiri. Bakal ada satu orang yang dikasih tahu oleh beliau sendiri, seperti ada bisikan untuk ke harta itu, dan akan dibagi-bagikan. Oh, jadi untuk kesejahteraan Iya, seluruh umat manusia. benar. Untuk seluruh pengikut beliau. Bukan untuk seluruhnya manusia. Ya, ada ya seluruh manusia. Jadi Tapi ada juga jatahnya untuk pengikut beliau. nah, jadi maksudnya dikasihkan ke pengikut beliau untuk diulurkan tangankan, disampaikan pada mereka-mereka. Jadi seperti roda perantara. Sebagai perantara. Agar dapat hasilnya juga.
Oh, Kan sebagai perantara juga dapat ganjarannya juga. iya Mbah. Nah, yang dimaksud mercusuar dunia itu apa Mbah? Sebut itu semua karena semua pemimpin di seluruh dunia akan berkumpul di sini nantinya. Di bawah naungan beliau begitu. Iya, semuanya akan berkumpul di sini. Jadi tugasnya memang berat ya Mbah. Iya, Memang ada lagi yang hadir ini saya nggak tahu. Energinya positif besar. teman saya. Si Mbah itu katanya beliau lagi amalia. Iya, itu gandengan saya. Oh gandengan. Oh bukan berarti. Kira-kira sudah atau belum yang disampaikan atau ada lagi untuk khalayak umum ini yang di-share untuk khalayak umum? Saya hanya mengingatkan, kuatkan iman kalian. Jangan pelit, karena harta kalian semua tidak ada apa-apanya kalau tidak kalian sedekahkan. Seperti itu. Kalau kalian sedekahkan, kalian akan merasakan di akhirat nanti. Merasakan dunia sampai akhirat itu Mas. Iya, merasakan di dunia dan di akhirat. Kalau sampean kan sudah lama ibaratnya, apakah sampean juga merasakan dengan hasil jerih payah sampean dahulu? Alhamdulillah, saya merasakan, sudah merasakan. Sudah merasakan. Iya, betapa enaknya. Tidak ada apa-apanya keenakan di dunia ini daripada di akhirat nanti. Tidak ada bandingannya. Hanya 1%. Kira-kira sudah cukup Mbah? Sudah. Saya sudah agak gak enak ini, sedih melihat sampean seperti itu. Saya sudah sedih Mbah. Iya. Saya melihat orang-orang ini tidak tega. Iya. Saya juga nggak punya apa-apa, ya hanya sedikit. Itu juga untuk perjuangan. Yes. Ya sudah, langsung kembali ke tugas panjenengan Mbah. Iya. Di bawah nggih, bekasnya, energi negatifnya, penyusupnya bawah. Assalamualaikum. Sanggung keluar biasa selawat barokah salat diantar ke tempatnya. Alhamdulillah, perbincangan tadi dengan sesepuh leluhur ya, leluhur dari Pajajaran. Kalau melihat beliau secara langsung mungkin akan menangis karena melihat kondisi Indonesia seperti ini, tapi juga ada kesenangan. Senangnya itu apa? Karena impian para leluhur sebentar lagi akan tercapai, menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia, tidak dibodohi lagi, tidak dianiaya lagi, tidak diperdaya lagi dengan federal luar negeri yang memanfaatkan kekayaan Indonesia. Kita memang butuh seorang pemimpin yang bisa memberdayakan sumber daya alam kita, harta-harta kita untuk jenjang kebaikan, kemaslahatan umat maupun semuanya manusia seluruhnya. Kita memang butuh, dan semoga apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh para leluhur cepat tersampaikan. Saya nggak bisa bicara banyak,
karena mungkin kondisi saya kurang enak, karena seperti ditampar energi positif. Nah, seperti ditampar karena besar banget sekali yang hadir, berbeda dengan konten sebelumnya kita menghadirkan Suping ataupun Mesir. Ini energinya sangat berbeda. Kalau kemarin mungkin saya bisa lah ya, bisa tidak, agar tidak bocor, karena yang datang hari ini banyak sekali. Karena password saya tadi memang para leluhur, pasti yang datang tuh banyak pasukannya, maksudnya enggak seorang. Semoga bisa diambil manfaat maupun hibahnya. Saya nggak bisa apa-apa, hanya mengandalkan barokah kiai. Nah, kiai pun juga nggak bisa apa-apa, hanya mengandalkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini konten ini bukan unjuk kebolehan atau unjuk kekuatan, bukan. Nah, ini untuk mencari sejarah ataupun mengingatkan bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Bukan kok menunjukkan seperti ini, wah sakti itu, gimo sakti, bukan di situnya. Kita dakwahnya memang di perannya di situ. Tapi ada sesuatu yang harus diingat. Nah, selalu berzikir di hati, zikir pada Allah selalu di hati. Itu saja yang perlu diingat, nggak ada yang lain. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.